Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Crypto Indonesia. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin 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 ya robbal alamin. Jadi pada video yang keempat hari ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan membahas terkait perkembangan Bryce Bitcar teman-teman ya. Jadi adapun judul video yang akan kita bawakan pada hari ini itu terkait dengan potensi cuan besar di Bitcar Bryce ya. Inilah yang akan terjadi jika misalkan teman-teman menghold ya 200 juta token Bryce. Jika seandainya ya Bryce bisa listing di Binance tahun 2023. Ini ya dengan catatan Bryce ini listing di Binance ya tahun 2023. Jadi seandainya teman-teman ya seluruh project daripada Bryce itu sudah kelar semua, artinya ekosistem Bryce itu sudah oke, kemudian kemitraan-kemitraan Bryce itu bertahan dan tentunya pembakaran daripada Bryce itu juga lancar, kemudian Bryce di listing oleh Binance di tahun 2023, maka lengkap sudah lah ya potensi cuan besar di Bitcar Bryce. Kemungkinan besar ya jika hal itu terjadi teman-teman ya, maka Bryce ini sangat-sangat berpotensi untuk menembus harga Rp1, bahkan tidak menunggu di tahun 2024 tetapi kita menunggu di tahun 2023. Tapi dengan catatan ini teman-teman, yang pertama itu tidak serta-merta Bryce ini harus langsung di listing di Binance. Bryce harus punya fundamental yang kuat dulu teman-teman ya. Bryce itu harus punya fundamental yang kuat terlebih dahulu. Banyak token yang listing di Binance itu tapi ujung-ujungnya hancur. Nah, ujung-ujungnya hancur. Itu yang kita tidak inginkan, sehingga tidak perlulah sebenarnya Bryce langsung listing di Binance. Biarkan dulu Bryce berkembang dengan berbagai macam project yang mereka lakukan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian kita menuju ke perkembangan harga daripada Bitcar Bryce. Itu ada kenaikan teman-teman ya sebesar 2,6%. Ini tentunya menjadi salah satu kenaikan yang cukup signifikan ya untuk Bryce hari ini. Ada kenaikan 2,6% ke harga 0,0044. Sebenarnya kenaikan ini kita tidak perlu heran karena ini kenaikan tentunya hampir menimpa semua token atau altcoin lainnya teman-teman. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena memang Bitcoin lagi naik teman-teman ya. Bitcoin lagi naik sehingga secara otomatis rata-rata altcoin termasuk Bitcar Bryce itu juga mengalami kenaikan. Nah, untuk posisi ranking daripada Bitcar itu 243 teman-teman. Nah, kita coba bahas dulu di bagian pasokan. Teman-teman ya menginginkan harga Bryce ini Rp1 kan. Nah, khususnya di tahun 2023 ini, teman-teman perlu ketahui bahwa untuk pasokan maksimal daripada Bitcar itu sudah mencapai 1 kuadriliun ya. Nah, sedangkan total pasokannya sebenarnya itu adalah 427 triliun, dan supply yang beredar di pasaran termasuk yang teman-teman pegang itu sebanyak 395 triliun teman-teman ya. Nah, sebenarnya jumlah ini sebenarnya sangat memungkinkan untuk menuju ke harga Rp1. Kenapa? Karena supply atau pasokan daripada Bitcar Bryce itu tidak sebanyak token-token lain seperti Baby Doge, Floki dan lain-lain sebagainya teman-teman ya. Supply maksimal daripada Bryce ini satu kuadriliun, sehingga ketika sistem buyback ini dilaksanakan terus-menerus oleh tim developer, maka pasokan daripada Bryce ini juga akan habis dengan sendirinya teman-teman. Artinya bukan habis, artinya berkurang lah seperti itu teman-teman ya. Jadi kemungkinan ada harapan sih ke Rp1 untuk Bryce, ada teman-teman ya. Di sini kita bahas. Nah, di sini teman-teman ya, salah satu yang bisa memicu terjadinya rally daripada Bitcar Bryce ini sudah kita bahas berulang kali sebenarnya ini teman-teman ya. Ya, inilah tujuan utama dari berbagai macam partnership yang dilakukan oleh Bitgar Ventures ya. Bagaimana membangun ekosistem yang kuat, bagaimana membangun kemitraan yang kokoh, dan bagaimana membangun pondasi koin yang kuat teman-teman. Jadi ketika misalkan ekosistem Bryce ini sudah menjadi salah satu ekosistem terbaik di dunia dengan berbagai macam support dari kemitraan-kemitraan yang sudah didanai oleh Bitgar Ventures, maka pada saat itulah nantinya Bitgar Bryce itu sudah siap untuk di listing di Binance teman-teman ya. Kenapa admin berani mengatakan seperti itu? Jadi buat apa kita listing di Binance
teman-teman kalau hanya untuk hype sesaat ya. Buat apa kita listing di Binance kalau kita hanya untuk profit sesaat? Karena kita inginnya token yang kita hold itu betul-betul menjadi salah satu token yang kuat dan betul-betul diadopsi massal oleh orang-orang. Nah, ketika misalkan ekosistem Bitgetbrace ini betul-betul menjadi salah satu ekosistem yang kuat dan menjadi ekosistem yang luas ke depannya, maka tanpa listing di Binance pun sebenarnya harga Rp1 itu bisa dicapai karena nantinya kemitraan-kemitraan daripada Brace ini bakalan melakukan proses adopsi besar-besaran melalui platform Bitger Ventures teman-teman ya. Apalagi kalau kita perhatikan bahwa Brace ini sudah menjadi alat pembayaran di beberapa perusahaan berbeda di dunia cryptocurrency atau perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan blockchain Bitger. Nah, jadi ketika misalkan ekosistem Brace ini sudah oke, kemudian kemitraan-kemitraan jalan, pembakaran lancar, kemudian tiba-tiba Binance melisting Bitgetbrace, maka secara otomatis harga Rp1 itu akan dengan mudah didapatkan, dan disitulah nantinya para holder ataupun investor-investor yang sudah bersabar dalam menghold Brace bakalan mendapatkan profit yang maksimal. Nah, untuk saat sekarang ini teman-teman, kita istilahnya masih keep hold ceritanya. Kita masih bersabar menantikan momentum agar Brace menjadi salah satu token yang nantinya dilisting di Binance. Ketika anggaplah ketika hari ini misalkan Binance melisting Brace, saya yakin bahwa Brace tidak akan ke Rp1 teman-teman ya. Kalau tiba-tiba hari ini Binance melisting, kenapa? Karena memang ekosistem daripada Brace itu masih dalam proses pembentukan, belum ada adopsi besar-besaran untuk Brace, sehingga kemungkinan akan terjadi hype pump aja teman-teman ya, akan terjadi pump shock saja di Binance nantinya. Tapi ketika misalnya ekosistem itu jadi, kemudian kemitraan Brace itu semakin kuat, pembakaran Brace itu lancar, maka saya sangat yakin bahwa harga Rp1 akan mudah didapatkan. Apalagi ditambah jika misalkan Brace bersedia untuk dilisting di Binance, atau Binance akhirnya mencantumkan Brace di platform perdagangan nomor 1 dunia teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami sebenarnya ya terkait dengan hal ini. Nah, kemudian teman-teman perlu memahami juga bahwa Bitgetbrace itu sementara dalam proyek pembuatan pasar online. Inilah yang bakalan menjadi salah satu mega proyek daripada Bitgetbrace menurut admin pribadi, dan disinilah titik awal dari adopsi daripada Brace teman-teman ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Bitger itu akan meluncurkan Geo Web3 Real Estate Marketplace. Teman-teman harus bisa memaknai apa sebenarnya fungsi dari Geo Web3 ini. Jadi teman-teman pahami bahwa fungsi utama dari Geo Web3 ini adalah semacam pasar online ya, pasar online yang nantinya mempertemukan penjual dan pembeli yang ingin berdagang properti-properti mereka. Jadi sejatinya Geo Web3 Real Estate Marketplace ini adalah pengganti pasar tradisional teman-teman ya. Saya ulangi, Real Estate Marketplace punyanya Bitger ini itu adalah pengganti pasar tradisional seperti itu ya. Jadi ketika misalkan nantinya ini diluncurkan full final teman-teman ya, maka inilah menjadi tonggak awal, istilahnya tonggak awal Brace ini bakal mendapat adopsi, karena di sini token Brace itu akan bertindak sebagai alat pembayaran. Nah, jadi mau tidak mau yang ingin menjual barang di GWeb3 harus menggunakan Brace sebagai alat pembayaran. Jadi secara otomatis, secara alami akan terjadi adopsi besar-besaran untuk Brace, sehingga kesimpulannya tidak perlu kita terlalu memaksakan untuk segera listing di Binance teman-teman ya. Kita tunggu saja ekosistem Bitgetbrace itu menjadi salah satu ekosistem yang luar biasa. Mudah-mudahan tidak ada hambatan dan tidak ada kesalahan, dan project-project daripada Brace itu bisa berjalan dengan lancar. Insya Allah nantinya Binance sendiri yang akan mencantumkan Bitgetbrace ke platform mereka. Nah disitulah nanti ya akan terjadi sesuatu hal yang kita tidak bisa pikirkan secara nalar. Bisa saja harga Brace itu terbang tinggi teman-teman ya, harga 1 sampai Rp100 sekalian, itu tidak menutup kemungkinan karena dunia kripto itu tidak menutup kemungkinan. Tetapi kita kembali lagi ke hal negatif dalam dunia cryptocurrency. Tidak ada juga yang tidak mungkin teman-teman. Terkadang ada token baru itu langsung scam, itu tidak menutup kemungkinan, termasuk juga Brace, karena
kripto itu adalah sesuatu yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, apa yang kami sampaikan hari ini itu adalah merupakan spekulasi pasar pribadi kami, teman-teman ya. Tidak penting untuk kalian ikuti, tetapi jadikan saja sebagai tambahan referensi untuk transaksi jual beli. Kalian sendiri yang menentukan, teman-teman ya. Dan jadi kalian dior sendiri, dior mandiri, karena channel kami ini bukan channel keuangan ya. Jangan terlalu diikuti untuk menentukan portofolio aset kalian. Seperti itu, teman-teman ya. Kita kembali lagi di sini. Nah, jadi intinya misalkan teman-teman ya, anggaplah logikanya teman-teman punya modal 1 juta rupiah. Nah, ini uang 1 juta rupiah teman-teman anggap sebagai uang mati misalnya, atau uang dingin, kemudian kalian ikhlaskan ya. Jadi ketika kalian berinvestasi di kripto apapun itu, maka kalian itu harus ikhlas, harus kehilangan suatu saat kalian kehilangan. Apakah token itu scam atau merugi. Nah, kalian harus ikhlas. Dan kalian bersyukur apabila uang 1 juta itu berubah menjadi naga, teman-teman ya. Jadi dalam dunia cryptocurrency itu kita harus menerima positifnya, kita harus menerima juga negatifnya. Nah, misalkan teman-teman punya uang 1 juta rupiah ya, dan membeli Bryce di harga sekarang. Nah, ini 1 juta, maka teman-teman akan mendapatkan token Bryce sebesar 226.963.231. Nah, 200 juta ini teman-teman itu senilai 1 juta rupiah. Nah, bayangkan kalau misalkan rezeki teman-teman Bryce misalkan tiba-tiba ke 1 rupiah atau minimal ke 0,5 rupiah saja, teman-teman, maka uang 1 juta teman-teman ini akan menjadi ratusan juta, teman-teman ya. Minimal ya, jangan ke 1 rupiah dulu, minimal ke 0,7 rupiah atau 0,5 rupiah, maka uang kita ini sudah beribu-ribu kali lipat, teman-teman. Apakah mungkin, Bang? Ya, mungkin saja, mungkin ya, mungkin tidak, karena dalam dunia cryptocurrency kita hanya bisa memprediksi, teman-teman ya. Yang namanya bandar itu ya seperti itulah, teman-teman. Kita hanya bisa memprediksi, prediksi kita kadang benar, prediksi kita kadang salah. Itu yang saya katakan tadi, bahwa sejatinya teman-teman ketika berinvestasi di kripto, maka uang yang kalian investasikan itu kalian harus bisa tanggung resikonya. Apakah tanggung resikonya uang kalian hilang atau justru kalian profit maksimal. Nah, jadi ketika kalian untung di Bryce, ya mungkin saja itu rezeki kalian. Tapi kalau kalian suatu saat nanti rugi di Bryce, ya jangan salahkan kami, karena kami tidak pernah memaksakan kalian untuk berinvestasi di Bryce. Seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.